Halo, 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 Happy Souls. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, tapi daya tariknya jauh melampaui itu. Dari kampus-kampus ternama hingga kafe-kafe yang menjamur, kota ini jadi magnet bagi mahasiswa, pelajar, dan para pencari inspirasi. Tapi, di antara gemerlap kafe dan ruang diskusi digital, ada satu tempat yang masih menjaga ruh literasi dan budaya secara utuh. Namanya Rumah Budaya Ratna. Lebih dari sekedar tempat ngumpul, rumah ini jadi ruang kolaborasi antara seni, sastra, dan gagasan. Menariknya, di balik aktivitas budaya yang hidup, ada strategi yang tak kalah menarik. Bagaimana rumah ini bertahan di tengah gempuran zaman digital? Kita akan ngobrol langsung dengan Pak Beni Ibrahim, pengelola Rumah Budaya Ratna, dan sekaligus adik dari mendiang Ibu Ratna Indraswari Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, nama saya Baik Munadi Herdiana dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen dari UIN Malang. Nah, kebetulan kami ada mata kuliah manajemen strategi yang tujuannya untuk mencari UMKM yang punya strategi untuk bisnisnya ke depan. Nah, di sini saya memilih Rumah Budaya Ratna untuk analisis tersebut. Mungkin bisa tahu dulu dengan Bapak siapa? Saya Beni Ibrahim. Bapak Saya Beni Ibrahim itu adik ke-10, nomor 10 dari Ibu Ratna. Adik ke-10 dari Ibu Ratna. Paling kecil. Ibu Ratna nomor 5, saya nomor 3. Mungkin langsung saja ya Pak di pertanyaannya. Pertanyaan pertama, awal mula dibangunnya Rumah Budaya Ratna ini karena apa, kalau boleh tahu Pak? Sebelum Anda bertanya, sudah tahu Ratna itu siapa? Tahu, kebetulan kemarin sempat searching juga Pak, kayak seniman gitu ya, seniman. Seorang sastrawan, penulis, disable, ya kan? Terus aktivis juga. Terus lulusan Universitas Jaya ya. Dia penulis dari umur 14 sebelum dia menjadi disable ya. Terus selang waktu sampai dia hobi menulis, dan memang keluarga kami itu hobi membaca. Cuma saya yang hobi membaca. Mungkin saya paling kecil lah referensi saya tentang membaca itu, tapi kakak-kakak saya dan semua itu ibu saya semua hobinya membaca, cuma saya paling belum. Jadi ya mungkin referensi itu mereka 95, saya cuma 3% itu saya. Karena saya nggak tinggal di sini, saya meninggalkan Malang itu tahun 79, 40 tahun lebih lah saya nggak meninggalkan Malang. Tapi saya selalu pulang setahun sekali, 2 tahun sekali saya pulang ke sini. Saya ke Jakarta ya, ke Malang ya. Terus ya jumpa dengan kakak saya itu, tapi sebelum meninggal gitu ya. Dan dia mengutarakan bahwa saya selalu jadi antagonis di keluarga ini, paham dan antagonis, selalu menentang kakak-kakak saya karena saya diberi. Dan dia bilang, saya ingin menciptakan Ratna selanjutnya. Jadi bukan dia orang Malang yang sebagai penulis, mungkin kan banyak anak-anak muda nanti akan jadi dirinya dia kayak reinkarnasi kemana lah kayak gitu ya. Tahun 2011 sudah meninggal, sudah segudang prestasi, dan karena dia sudah punya kemana-mana ya, sebagai penulis ya, sebagai NGO untuk anak-anak cacat ya. 2011 dia meninggal, terus kebetulan Rumah Budaya Ratna, tapi sama teman-temannya, bukan dari saya. Tapi hanya setahun, itu Universitas tidak berkembang. Ya udah, dari 2012 sampai 2024 ya, rumah itu kosong. Dari 2012 kosong. Terus saya pulang kan pas COVID itu, 2021 saya pindah ke sini. Terus saya berpikir, buat apa punya koleksi segini banyaknya kalau nggak disumbangkan atau dibaca oleh khalayak ramai? Egois dong. Apa nanti rakyat yang baca
ya kan? Daripada dimakan ayam, mendingan ya, teman-teman membutuhkan satu referensi, ya kan? Literasi untuk mengenal buku dan sastra. Ya bukan di sini bukan sastra aja ya. Kita tuh moto dari Rumah Budaya Ratna itu ya midpoint, pertemuan antara seniman dan budayawan, ya termasuk seniman musik, teater, tari, dan macam-macam. Berkumpul di sini dari segala disiplin ilmu, kumpul di sini diskusi, mentas juga sering di sini ya, dan macam-macam yang berhubungan dengan budaya. 2024 dibentuklah Rumah Budaya, dibantu oleh teman-teman sahabat-sahabat beliau, dibantu ya maksudnya. Bagaimana prosesnya? Semua rumah yang kita buat ini semua sumbangan, mulai ngecat, tukang macam-macam. Terus terang keluarga kami tidak kaya, belum kaya mungkin sudah ada 5 gitu ya, apa adanya. Memang kita kaya tapi kaya pengalaman, kaya teman, itu yang kita penting. Kaya harta itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan keluarga kami selalu toleransi. Ya akhirnya saya dengan kakak saya yang lain, benar, koleksi buku ini kita siarkan untuk teman-teman yang membutuhkan, untuk membaca di sini, untuk mengawal. Ya banyak kolektor di seluruh Indonesia ini, banyak ribuan buku, tapi hanya dilihat, dipandang, dibaca, ditaruh lagi, tidak disiarkan, maksudnya tidak dipinjamkan. Ada beberapa yang seandainya betul, biasanya kolektor itu kalau sudah mati baru keluarganya yang menjadikan untuk disiarkan, ada di Malang. Tapi kalau saya dari dulu, saya dengan kakak saya semua, dengan Mbak Ratna pun adalah, ayo kita biarkan dulu tempat kumpul juga teman-teman beliau. Datang ke sini pinjam buku, baca buku, tapi hanya khusus boleh baca di rumah ini aja, tak boleh, karena dia selalu pergi, kamu boleh buat baca tapi di rumah ini, tak boleh bawa pulang kayak gitu. Nah itu budaya itu akan kami terapkan sampai sekarang. Boleh baca kamu sepuasnya, mulai dari jam 10 ke jam 10 malam, oke, kita nggak ada masalah, tapi jangan bawa pulang. Nah, bentuknya itu apa? Dengan kesadaran. Kan pernah kamu masuk perpustakaan, tas harus ditaruh di luar, dan kami tidak. Jadi saya percaya kepada kalian ada kesadaran. Kalau kamu ambil buku satu dari temanmu yang 1000 orang nggak bisa baca buku. Jadi egois. Nah, yang penting dari kalian apa? Kesadaran. Jadi saya tidak positif thinking. Gitu. Saya tidak ada istilah kayak di perpustakaan nasional buku harus ditaruh di penitipan, tas harus itu. Ya, saya bebas di sini. Dan usaha ini belum profit. Kita buka kayak beli kopi, beli teh macam-macam kan. Buat apa? Setiap perpustakaan itu ada roda ekonominya. Ya kita bayar internet, bayar token, ada lebih sedikit kita ambil di bunga. Itu kita nggak terima apa-apa, tapi kepuasan dari keluarga kami apa? Bisa meliterasikan masyarakat. Kita nggak kaya kok. Ya kayak kita kayak buku ya kita mau baca aja. Nah itu kan satu sedekah, pahala satu bagi saya. Ya. Kita nggak punya apa-apa. Mungkin banyak orang kaya tapi ya mungkin punya ribuan buku deh, tapi tidak dibaca untuk masalah. Nah ini kita punya ya mungkin lebih banyak juga yang mungkin bermanfaat buat kalian semua. Bisa belajar, bisa bertemu dengan teman-teman, diskusi. Anda bisa belajar di situ, kalau nggak baca kan belajar di situ boleh. Kita tidak ada batasan. Dan kami Rumah Budaya Ratna adalah satu-satunya rumah budaya ada di Malang dan tidak dibantu pemerintah. Dan tapi disuruh pajak, ya kan? Pajak apa ya? Kamu minum tadi lumayan 8.000 ya dipajakin itu. Kamu bayar beli apa? Cappuccino 15.000 dipajakin 10% itu kasih pemerintah. Ya, kita sebagai warga negara yang baik ya. Manut aja. Tidak disumbang buku, tidak diapa-apakan, tapi disuruh bayar pajak. Harusnya pemerintah sesuai dengan undang-undang ikut mencerdaskan bangsa dong. Tapi tidak. Itulah ya, saya pikir itu satu di seluruh dunia juga. Jadi konsep daripada semua itu ya kita tuh perpustakaan.
Dan kayak kafe itu hanya pendamping. Dia kalau saya jual steak, jual apa, itu boleh lah jual minuman soft drink macam-macam. Kalau bisa ya, sangat sederhana. Cuma diolah seperti kayak kafe bisa. Iya, disambi dengan adanya ruang baca. Ruang baca kayak premium lah. Iya. Ya saya pengen dong dengan harga yang murah tapi kayaknya kayak di kafe. Boleh dong, ya kan? Bener ya? Pasti kamu kaget masuk ke wah ini pasti harganya minimal 40.000 ke atas. Enggak. Ini harga rakyat. Saya rakyat kok. Saya tahu keuangan kalian. Saya juga pernah kayak kalian jadi mahasiswa juga pernah. 5.000 itu berarti bagi saya dulu saya. Ya tak tahu kalau kalian orang kaya, saya itu tidak kaya. Menurut saya di Jakarta nggak bisa punya tempat tinggal aja sih. Main di rumah ini, main di rumah sini, biar dan di rumah. Ini saya nggak punya kos-kosan dulu bayar kos. Akhirnya saya tinggal di rumah istri saya. Ini kali ini gratis. Seperti itu. Istri saya karena malam makan. Keluarga kami memang dari dulu dari dididik sama ibu saya itu kan terus kan ibu saya itu Tionghoa, bapak saya lari dididik kalau sudah lulus SMA hidup sendiri mau juga balik kan mampu besar itulah itu struggle dari keluarga kami termasuk ibu saya tidak membedakan ibu lagi dia dianggap manusia normal. Tantangannya Pak dengan adanya ini terus kan sambil jualan juga terus banyak teman-teman dari mahasiswa kayak kesini itu ada nggak tantangan yang dihadapi? Nggak ada, saya ngalir aja. Saya tahu kok kalau jenis itu ya yang penting santai tahu. Nah saya juga pernah ngalamin itu kan. Saya tidak mau ada batasan dan tidak mau ada hukum ini dilarang ini. Bebas, cuma jarang merokok, jangan merokok di ruang perpustakaan itu aja lah. Seperti selanjutnya. Kalau Pak, apakah ada rencana ke depan untuk memperluas tempat ini terus membuka cabang ke mana? Ya ada ya cita-cita ya, tapi ya pada waktu dekat ini. Jadi kepingin saya mengembangkan saya besar untuk membaca. Kalau ada sponsor yang mau, terus sekarang ini kan masih swasembada, masih bertikai. Ya, seperti kamu sekarang bertanya, harga teh tubruk 8.000, Anda minum teh tubruk 1, Anda nongkrong di rumah saya 5 jam, nilai ekonomisnya ada nggak? Nah, ada saya tanya ke kamu, nilai ekonomisnya ada nggak? Teman-teman datang nih, beli cappuccino 15.000, datang jam 1, pulang jam 6 pagi, jam 7 malam, berapa jam? 7 jam. Anda cuma pesan 1, ada nilai ekonomis buat kamu? Tidak ada kan? Kamu sekarang manajemen ekonomi tanya, gimana ekonomisnya? Kamu masuk you can eat itu yang yakiniku itu dibatasi 2 jam, tapi 150.000 kan? Nah, di situ kita bukan kapitalis, kita nggak jadi kebersamaan. Yang penting kesadaran. Saya ingin kesadaran. Saya juga pernah kayak kalian dulu. Saya lebih susah bicarakan. Belum ada apa, hidup habis seperti itu. Jadi memang nilai ekonomisnya kalau dipandang secara manajemen. Ya, kita untuk manajemennya kita membuat manajemen yang benar ya. Maksudnya nilai ekonomisnya zero. Ya, kamu sekarang mau buat satu hitung-hitungan matematika lah. 15.000 si A beli minuman selama 5 jam. Nah, dalam 5 jam ini dia hanya pesan minuman 15.000 dan kami memberi jasa. Bukannya kita ada nilai ekonomis untuk pemilik. 5 jam kamu hitung lagi listrik, macam-macam, wifi itu berapa? Gak ada di matematika itu dalam ilmu kita apa? Ya ilmu gak ada, ilmu itu memang di dalam ilmu ekonomi kita minus. Coba, kalau cash flow-nya tuh nggak karuan. Kamu hitung per menit berapa? 5 jam, 60 menit kali 5 300 itu berapa budget?
wifi, baca listrik, gitu kan. Dan disitulah selalu pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Tapi satu itu global, gitu ya. Global maksudnya kita tidak mementingkan itu. Kita mementingkan bersama kesadaran, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kalian punya suatu kebanggaan, Anda datang ke Rumah Budaya Ratna, ini loh, saya pernah di sini. Ada selfie, Anda tunjukkan, Anda buat konten. Nah, dan marketing pun seperti itu. Saya tidak pernah menyuruh teman-teman, ayo kita buat konten. Mereka datang, senang, baca, terus buat konten, masuk ke TikTok sampai ribuan orang. Iya, jadi banyak. Tadi memang banyak yang datang. Tadi tuh saya tanya, mbaknya juga ini ya, tahu dari TikTok ya? Iya, tahu dari TikTok. Dari TikTok, Instagram, YouTube, ya kan? Saya punya dana mas Mbak, kalau untuk mempromosikan itu. Ya. Tapi memang loyalitas orang-orang yang datang ke sini. Ya itu loyalitas dan kesadaran. Itu aja. Secara tidak langsung mempromosikan. Ya terima kasih, saya ucapin terima kasih. Kalau Anda nanti buat ya tolong konten itu. Ya. Siap Pak. Terus saya bayar ke biro iklan berapa? Mahal. Ya nggak mungkin lah. Buat bayar internet juga susah. Ya. Jadi targetnya Rumah Budaya Ratna ini selain mahasiswa, terus berarti komunitas. Kaum Gen-Z lah, generasi kalian. Karena nggak mungkin seniman yang tua-tua datang ke sini dianggap kayak kanak-kanak, buat bacaan. Ya biarin aja saya bilang. Saya nggak kepingin beda dengan mereka yang sudah pintar. Saya ingin datang yang ingin belajar dan ingin pintar. Yang ingin jadi seniman, seperti seni budaya, seni sastra. Kalau seniman kan udah lebih budaya dan ego. Ya ego, wah ngapain ke Rumah Budaya Ratna, anak kecil semua. Ya biarin aja. Ada yang ngomong seperti itu. Dia terang aja. Oh ini saya untuk cara edukasi kok, pelajaran. Ya banyak soal-soal seperti itu. Tapi ya saya senang. Nggak saya pikir. Yang penting teman-teman dari Gen Z, anak-anak semester 1, dari SD, SMP, SMA datang di sini. Senang saya. Jadi Rumah Budaya terus tulisan. Mungkin itu saja Bapak, karena penjelasan Bapak tadi sudah mencakup semua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oh iya. Iya. Termasuk nilai ekonomi tadi. Sudah langsung ya Pak, dan kita pasti ngarah ke sana ya. Coba kamu tanya ke dosenmu, ada nggak pelajaran seperti itu? Itu ilmu apa tuh? Pak, kamu belajar ekonomi jadi sabar. Tokoh-tokoh itu pusing gitu. Tapi saya enggak. Tuhan yang tahu. Cuma itu kembali saya ke Tuhan. Rezeki bukan. Ya. Sorry ya, saya mau pulang. Saya mau ke Jakarta. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau baca tapi low budget gitu ya, mungkin bisa datang ke Rumah Budaya Ratna. Sudah tersedia wifi dan tempat yang memang sangat-sangat nyaman bagi kita-kita yang muda-muda ini. Terus tersedia banyak buku bacaan juga. Mungkin seperti itu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari luar, Rumah Budaya Ratna mungkin cuma kelihatan seperti rumah biasa dengan papan nama sederhana. Tapi, di dalamnya ada semangat yang besar. Semangat untuk terus belajar, berbagi, dan berkarya. Rumah Budaya Ratna bukan sekedar ruang, ia adalah tempat lahirnya ide-ide. Mungkin di era yang serba digital ini, kita butuh tempat yang lebih banyak seperti ini. Tempat yang gak cuma menyediakan koneksi wifi, tapi juga koneksi antar manusia. Oke, sampai jumpa di next vlog.